Saya sudah banyak menerima anak PKL, tapi masalahnya mereka nggak punya laptop. Nah, itu gimana caranya? Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saat ini saya lagi ada di Radio Backpacker Guest House. Ini di Bandung. Jadi saya lagi ada di Bandung, Jawa Barat. Kebetulan diundang sama teman-teman JDS, Jabar Digital Service, untuk sharing-sharing soal digital marketing sama teman-teman petani. Nah, ini bakal seru nih. Ini Radio Backpacker Guest House ini punya teman saya, namanya Kang Budiana. Nah, kemarin udah ketemu ngobrol-ngobrol, sayang belum sempat ngonten bareng. Insya Allah nanti sore atau besok lah ya. Kita bikin konten bareng, collab sama Kang Budiana, ini keren. Nah, nanti saya acara mulai jam 9 pagi di daerah Jalan Riau, Bandung, sampai mungkin sekitar jam 3 sore. Gitu. Collab juga dengan narasumber yang lain, jadi bakal seru acaranya. Nah, sebelum saya berangkat ke acara Jalan Riau, saya mau sharing-sharing dulu nih teman-teman, sama teman-teman seperti biasa ya, soal tiga hal. Yang pertama adalah dunia per SMK-an, yang kedua soal digital marketing, dan yang ketiga soal mungkin sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Nah, ada beberapa teman yang kemarin PM saya, WA saya, tanya soal manajemen pengelolaan anak PKL. Ini topik buat hari ini. Gitu. Nanyanya seperti apa? Oh, Kang Tri, saya sudah banyak menerima anak PKL, tapi masalahnya mereka nggak punya laptop. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu akan jadi topik hari ini, yaitu bagaimana mengelola anak PKL yang nggak punya laptop. Oke, itu ya topik hari ini. Nah, langsung kita mulai aja nih teman-teman. Nah, hal itu memang dirasakan oleh kita yang kemudian mengelola anak PKL, apalagi kalau masih awal-awal, masih belajar, masih pemula soal mengelola anak PKL. Kenapa? Karena biasanya kita sebagai digital marketer, sebagai pebisnis online, memang biasanya lebih senang kerja di depan laptop. Pakai kerja lebih di depan laptop, di depan komputer, di depan PC itu lebih enak. Gitu. Nah, tapi masalahnya anak PKL nggak punya laptop, jarang yang kemudian punya laptop. Itu solusinya gimana? Gitu. Nah, saya pasang dulu yang asik posisinya. Nah, solusinya gimana? Ya, sebetulnya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan ya. Yang pertama misalnya ya, kalau kebetulan kita lagi punya ada laptop yang nganggur atau ada komputer yang nganggur, itu bisa kita kasihkan ke anak PKL, mereka suruh pakai. Gitu. Meskipun mungkin bergantian mereka pakainya. Gitu. Nah, itu kalau ada laptop atau PC yang nganggur. Kalau nggak ada gimana Kang Tri? Apa artinya kita harus mendadak beli dulu? Gitu. Kalau emang teman-teman pas kebetulan lagi ada budget buat menambah sarana prasarana, beli laptop, beli komputer, meskipun bukan yang baru ya, yang second juga nggak apa-apa. Kalau memang pas lagi ada budget, itu bisa diusahakan, karena itu adalah alat produksi kita, alat tempur kita. Gitu. Jadi memang perlu nambah. Nah, PT Kombas Digital Internasional juga kayak gitu. Jadi kita pas kebetulan ada dana lebih, ya nambah satu laptop bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Karena toh itu pasti kepake buat produksi ya, buat melakukan aktivitas digital marketing. Fokusnya itu bukan kemudian buat game-gamean, jangan. Nah,
bisa pengadaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Aduh Kang Tri, ini saya budget lagi mepet nih, lagi habis recovery pandemi gitu kan, gitu. Terus gimana? Apakah kemudian kita hanya menerima siswa SMK yang punya laptop saja? Ya, itu pilihannya ada di teman-teman. Apakah kemudian teman-teman hanya mau menerima siswa SMK yang punya laptop saja, atau enggak, itu pilihannya memang tetap ada di teman-teman. Gitu. Tapi kalau begitu memang kemudian kapasitas kita menerima anak PKL itu jadi terbatas. Itu karena pengalaman saya di Purwokerto itu mungkin dari 10 anak cuman 1 yang punya laptop. Gitu. Kan jadinya kita bisa nerimanya sedikit karena ada syarat mereka harus punya laptop. Gitu. Nah, kalau ini saya pribadi ya teman-teman ya, dan yang saya lakukan di PT Kombas, kalau saya pribadi sih ingat pesan dari guru saya, yaitu jangan pernah menolak siswa PKL. Gitu. Dengan catatan siswa PKL-nya itu mengikuti aturan. Jadi selama siswa PKL itu mengikuti aturan yang diberikan oleh perusahaan, kemudian dia termasuk misalnya sopan santunnya, adabnya seperti apa, terus dia mau belajar, dia tertib, mengikuti tata tertib, itu kalau misalnya selama masih mengikuti aturan, kita nggak boleh menolak siswa PKL. Gitu. Waduh, nanti solusinya seperti apa Kang Tri? Karena kan mereka nggak punya laptop, Om Tri. Nah, ini kreativitas kita memang dituntut untuk berkembang di situ. Gitu ya. Tapi ini juga kan tergantung sama model bisnisnya teman-teman. Nah, kalau saya sih berpikir bagaimana caranya kita memaksimalkan perangkat yang mereka punya. Dalam hal ini adalah HP Android. Jadi kita memaksimalkan HP-nya siswa PKL. Gitu. Karena kalau zaman sekarang kayaknya hampir semua orang, semua siswa SMK itu HP-nya Android. Gitu. Jarang yang masih pakai HP Polyphonic gitu, kayaknya udah nggak ada deh ya. Gitu. Rata-rata sekarang semuanya sudah HP Android. Nah itu yang kemudian kita maksimalkan. Dan itu memang sekarang jadi syarat, jadi standar siswa PKL siswa SMK yang PKL di PT Kombas Digital Internasional. Ya syukur-syukur mereka punya laptop, itu akan jadi nilai plus. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya, kalau misalnya mereka masih punya HP Android, ya oke, itu pasti diterima. Itu yang kemudian kita maksimalkan. Kenapa? Karena HP Android zaman sekarang itu sudah canggih-canggih. Hampir semua aktivitas digital marketing itu bisa dilakukan dengan HP. Tuh, misalnya mulai dari bikin konten, itu kan sudah bisa pakai HP. Kita ngambil foto produk, bikin video, itu jelas bisa pakai HP. Kemudian ngeditnya juga sudah bisa pakai HP. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi edit foto, edit video yang sudah keren-keren, yang berbasis Android. Gitu. Jadi kalau misalnya ngedit foto, ya nggak usah pakai Corel Draw atau Photoshop atau Adobe Illustrator. Ya pakai itu memang bagus, hasilnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya secara minimalis dengan pakai PixArt atau Canva kan juga udah bisa. Gitu. Nah, begitu juga dengan ketika edit video. Edit video nggak perlu pakai Adobe Premiere Pro atau pakai Sonic Vegas. Pakai itu memang bagus, tapi toh aplikasi-aplikasi edit video yang ada di HP juga lumayan. KineMaster, kemudian CapCut ya, CapCut ya. Itu juga sudah memadai lah buat standar minimal kita bikin konten, itu sudah dapat. Itu untuk bikin konten. Terus untuk posting segala macam pasti bisa. Terus yang memang agak repot ketika bikin artikel. Nah, ketika teman-teman diminta bikin artikel SEO
misalnya tugasnya sampai 350 kata, 500 kata gitu, ngetik pakai HP memang agak susah. Itu jauh lebih enak kalau kita pakai laptop atau pakai PC. Gitu. Nah, terus kalau ada tugas kayak gitu gimana dong Om Tri? Ya gampang aja. Jadi kalau saya tetap caranya adalah kita fokus ke solusi. Kita maksimalkan gadget yang ada, kemudian kita fokus ke solusi. Jadi kalau bisa bikin konten udah clear ya teman-teman ya. Ngambil foto, ngambil video, ngedit foto, ngedit video itu sudah bisa clear lewat HP. Nah, gimana kalau nanti dapat tugas bikin artikel? Nah, ini ada alat bantunya teman-teman. Ada device tambahan yang bisa teman-teman pakai, teman-teman gunakan supaya proses nanti ngetik, bikin artikel, ngedit itu lebih gampang. Apa alatnya Om Tri? Itu alat namanya OTG. Nah, teman-teman buka aja di marketplace alat OTG itu apa. Jadi itu nanti OTG itu akan menyambungkan HP kita, itu bisa berfungsi kayak laptop atau kayak PC gitu. Jadi OTG itu kabel yang menghubungkan antara konektor ya, antara HP sama nanti kita sambungkan bisa ke keyboard sama mouse. Jadi nanti si HP-nya itu berfungsi jadi kayak layar monitor. Kemudian kita ngetiknya tetap pakai keyboard sama mouse. Kita kerjanya pakai keyboard sama mouse. Bisa keyboard sama mouse yang kemudian pakai kabel itu nanti disambungkan ke OTG-nya, atau bisa yang wireless. Nah, OTG juga ada yang dia portnya itu USB sama yang tipe C. Jadi HP-nya teman-teman itu bisa merek apapun bisa terkoneksi. Tinggal lihat nih HP-nya teman-teman ini yang USB atau yang port C itu gitu. Nanti tinggal dicari OTG yang pas. Nanti si HP-nya itu tinggal dikasih tripod, pakai tripod. Udah gitu kabel OTG-nya dipasang, nanti nyambung ke keyboard sama mouse. Jadi kita fungsinya jadi sama kayak laptop atau PC gitu. Jadi kita tetap bisa ngetik lewat keyboard, lewat mouse, terus si HP-nya itu jadi layar, jadi monitor. Nah, itu salah satu cara mengatasi kekurangan bahwa siswa PKL nggak punya laptop gitu. Nah, kalau saya sendiri memang prinsipnya seperti itu teman-teman. Diusahakan jangan pernah mengelola siswa PKL, jangan pernah menolak siswa PKL selama mereka mengikuti tata tertib. Jadi jangan sampai karena kendala peralatan mereka nggak punya laptop itu, jadi mereka nggak punya kesempatan untuk belajar ke kita, nggak punya kesempatan untuk dapat ilmu digital marketing dari kita. Jangan. Itu kasihan mereka. Kalau gitu kan berarti hanya orang-orang yang the have aja yang punya laptop yang bisa belajar. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau saya pribadi. Gitu. Jadi kita perlu lebih kreatif. Gimana caranya memaksimalkan gadget yang mereka punya itu untuk bisa dipakai. Kenapa? Karena sekarang dunia digital marketing itu bergeraknya sudah sangat cepat. Jadi kita juga harus mampu berpikir kreatif mengikuti perubahan itu. Oke gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi maksimalkan gadget yang ada. Gitu. HP Android sudah lebih dari cukup karena HP Android sekarang itu sudah canggih-canggih. Manfaatkan itu, maksimalkan itu sehingga mereka punya kesempatan, semua siswa SMK punya kesempatan PKL di tempat kita, punya kesempatan untuk belajar digital marketing sama kita, supaya itu jadi bekal mereka juga nanti ketika mau lulus. Mereka sudah punya pengalaman kerja, mereka punya ilmu digital marketing, mereka bisa langsung jualan, mereka bisa langsung omset. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharekan pagi ini. Ini saya mau siap-siap berangkat ke acaranya JDS, Jabar Digital Service, berbagi ilmu digital marketing sama teman-teman petani di Jawa Barat. Ini bakal seru nih. Nanti di sana juga saya akan bikin konten juga. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan di pagi ini.
Sampai ketemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tinggalkan di komentar di bawah, di kolom di bawah. Terus kalau misalnya masih belum puas bisa tanya saya, PM saya, WA saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, sama di share ke teman-teman yang lain. Mungkin itu aja teman-teman pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.